Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Nurwidat, absen 27. Saya Fauzia Nurlaila, absen 14. Saya Salva Cinta Nasifah, absen 31. Saya Ataila Rangkasani dari kelas 8G, nomor absen 7. Di sini kami mempresentasikan tentang peraturan perundang-undangan nasional. Di sini saya mempresentasikan tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima. Segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan 22A tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas hukum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan perundang-undangan. Selalu peraturan perundang-undangan. Yang B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi, dan tata urutan lain sebagainya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asas-asas pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. A. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, dan lain diantaranya: A. Dapat dilaksanakan. B. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. C. Kejelasan rumusan. D. Keterbukaan. Ingin mempresentasikan tentang ketegasan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Pengayoman. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Kemanusiaan. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan
dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan undang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakangnya. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mendapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan pasti melewati suatu proses penyusunan yang tidak sederhana. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditegaskan tentang pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan suatu undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan perundangan. Tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui cara dan metode pasti, baku, dan standar mengikat semua lembaga yang berwenang. Berikut proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama adalah dasar negara, Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai amanat pasal 3 ayat 1. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan atas reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal ayat 37 Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 dari 3 jumlah anggota MPR dan telah disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR yang mengikuti sidang. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Selain itu, ada pula beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan
perundang-undangan antara lain ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Sekian dan terima kasih.